Masih bersama saya Budiman Tanrijo di satu meja The Forum. Ahmad Khairul Umam. Mas, ini Kim harus ditambah plus dalam konteks Pilkada Jakarta. Memang sengaja untuk alienasi Mas Anies? Iya, kalau misal kita cermati memang ada arah semacam itu. Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies relatif cukup kompetitif. Tampil sebagai bagian dari kandidat yang melakukan perlawanan secara naratif terhadap Pak Prabowo. Meskipun dari sisi elektoral gapnya cukup jauh. Tetapi juga di saat yang sama ini adalah bagian dari realitas politik. Di mana kemudian ada tren kecenderungan di mana partai-partai lebih memilih untuk melakukan barter. Sekaligus juga tukar guling kepentingan. Yang mana bukan hanya dalam konteks baku atur koalisi di dalam konteks lokalitas antar wilayah. Tetapi juga betul-betul dikaitkan dengan konteks tadi di 2029. Kalau misal kemudian partai-partai di koalisi perubahan yang dulu ya, akhirnya tampaknya sudah mulai indikasi ini dan indikasinya semakin clear untuk menyeberang. Dan itu terkonfirmasi saya pikir malam ini ada PKB, ada PKS, suaranya tidak selantang dulu. Senyum Mas Pipin juga rasanya tidak lepas malam ini, jauh lebih light gitu. Lebih light, lebih wise. Lebih wise, dan itu sebagai sebuah indikasi tampaknya itu adalah kopling untuk menyeberang. Oh kopling, Pipin gimana? Betul, kopling siap nyebrang? Saya kira pertimbangan, karena tadi ya opsi, kita kan di pilkada ini banyak opsi yang bisa kita dapatkan. Artinya ketika kita berusaha sudah 40 hari bahwa kita memperjuangkan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman belum dapat. Tetapi kemudian belum ada kepastian dari mitra koalisi, tentu kami harus mengevaluasi diri kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan supaya rakyat Jakarta tetap memiliki calon kepala daerah yang terbaik. Bagi kami, siapapun yang dicalonkan kepala daerah, kami berharap tidak melawan kota kosong. Karena banyak anak bangsa ini yang layak untuk memimpin Jakarta. Dan Jakarta harus menjadi barometer demokrasi yang sehat ke depan. Sehingga kami akan terus mencari calon-calon mitra koalisi yang bisa memenuhi hak warga Jakarta itu. Dan kami sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya tanggung jawab lebih untuk kira-kira dari kader PKS kira-kira siapa yang kira-kira cocok diterima. Kemarin misalnya sampai saat ini 40 hari Pak Anies dan Pak Sohibul Iman tidak mendapatkan rekom dari calon mitra koalisi kami. Salah satunya yang kami tawarkan adalah dari koalisi perubahan yang dulu Pak Nasdem dan PKB. Sampai saat ini tidak ada, baru SK kami tunggal untuk Anies Sohibul Iman itu dari PKS. Jadi saya kira pemirsa harus paham bahwa dalam pilkada itu SK itu sangat penting ya, bahwa orang mau mendukung AB dan sebagainya, kalau tidak ada SK-nya memang tidak akan bisa. Saya kira itu poin bagi kami, sehingga ikhtiar itu akan perlu kami lakukan. Tawaran-tawaran dari yang lain, opsi-opsi yang lain kami akan pertimbangkan selama memang ini akan memberikan maslahat yang lebih besar buat rakyat Jakarta. Oke, baik, Bung Dev Laksono. Kim sendiri pun sebenarnya cukup untuk mengantarkan Ridwan Kamil di Jakarta. Kenapa harus ditambah plus sebetulnya? Kenapa tidak? Pertanyaannya. Kalau bisa lebih, kenapa cuma sedikit? Kita jangan berpegang seperti pepatah lama. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya kan? Kalau bisa dipercepat, ya kenapa diperlambat? Apakah tujuannya kemudian menciptakan pasangan pilkada di Jakarta satu calon? Tujuannya itu adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kita ingat ya bahwa kita akan pindah ke IKN. Jadi Jakarta dalam proses pembentukan identitas baru menjadi DKJ. Jadi pusat akan berbagai macam hal. Kecuali pemerintahan. Kenapa? Karena pusat pemerintahan pindah ke IKN. Nah, jadi di momen yang pembentukan identitas baru ini membutuhkan suatu figur yang benar-benar bervisi yang panjang, bervisi yang ke depan. Nah, di situ kita lihat yang tepat adalah Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan XXX. Dengan Ahmad Saiku. Ya bisa, kita lihat nanti gimana. Mungkin kalau misalnya dari PKS nanti sudah menawarkan, atau mungkin dari Bang Enrico yang tidak terduga bisa mengeluarkan, gitu kan, kita lihat nanti gimana. Gitu. Atau dari Bang Riza mungkin ada calon lain gitu ya. Kita lihat lah mana yang paling klop, yang paling laku dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, baik, Gus Coy. Tadi ada analisis bahwa ini barter politik ya, barter politik dengan pilkada daerah lain, dan juga ada keraguan dari Nasdem rekomnya nggak ada pada Mas Anies sebetulnya. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Nggak tahu saya apa yang terjadi. Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau tahu namanya bukan Gus Coy, namanya Gus Dur kalau tahu. Yang pasti
memang kan waktunya belum habis. Belum habis. Belum habis, jadi masih ada waktu. Cuma begini, memang kita punya harapan, ini paling tidak saya lah ya, atau masyarakat sebagian yang kita coba baca gitu. Yang sudah punya koalisi besar, memang logis wajar ngajak lagi untuk lebih besar lagi. Tetapi ada istilah Jawa begini. Ojo kon pek kabeh. Ojo kon, Ya. the winners take all. Ya, jangan diambil semua, sisakan. Nah, tapi apa salahnya juga kalau diambil semua? Soal salah tidak salah. Cuma ada budaya kurang pantas di APKB. Kurang pantas, kurang elok kalau diambil semua. Ini persoalan budaya. Ini ada di dalam sini. Dan pada umumnya begitu. Nah, apalagi ini demokrasi, di satu sisi memperbolehkan, di sisi lain partai itu kan salah satu fungsinya agregasi kepentingan rakyat. Nah, ada rakyat yang mungkin tidak terwakili di sini semua. Nah, ini harus diwakili di sini. Nah, oleh karena itu harus tetap tersisa. Nah, yang tersisa itu, atau anggap aja ini tersisa itu misalnya PDIP, wah kalau bersama Nasdem ya dahsyat lagi itu lumayan ya. Kalau nggak dahsyat ya lumayan kan. Ada PKN. Ayo ya kan? Gus. Kemudian sama-sama ngusung Anies. Ini kan dahsyat. Dahsyat. Iya. Kalau figurnya Anies sama RK kan rakyat. Wah dahsyat ini. Ini pilihannya oke ini, gitu kan. Meskipun jumlah koalisi di sini lebih kecil. Jadi ada unsur boleh, ada unsur kepantasan. Ada unsur boleh, ada unsur keelokan. Jadi di unsur boleh menurut undang-undangnya, menurut demokrasinya, tapi ada unsur budayanya. Tapi ini posisi Gus Coy ya? PKB juga pantas. Ini posisi Gus Coy ya, bukan posisi Nasdem ya? Yalah, saya diundang ke sini atas nama Effendi Khairi. Oke, Bung Risa Patria tadi ada tafsir dari Gus Coy mengatakan jangan diambil semua lah, ada unsur kepantasan, sehingga apakah memang strategi Kim Plus itu untuk ditarik semua dan tidak ada lagi calon yang akan menandingi RK dan pasangannya? Ya enggak ada keharusan untuk menarik semua. Kenapa demikian? Karena setiap partai punya kedaulatan masing-masing. Kedaulatan masing-masing. Kemandirian masing-masing. Partai ini di Republik ini yang partai paling pemenang, partai paling kecil ya sama-sama partai politik. Sama-sama ketua umum kalau duduk berjejer begini. Kemudian yang kedua, masing-masing partai punya kedaulatan masing-masing. Jadi tidak mungkin Kim umpamanya memaksakan partai di luar Kim untuk bergabung. Tidak bisa gitu, harus mendapat sambutan. Kalau kami menawarkan untuk mengajak bersama, tentu yang ditawarkan kan merasa nyaman tidak, merasa cocok tidak, merasa baik tidak tawarannya untuk pasangan calon yang kami usung. Kalau dirasa baik, ya tentu tidak salah kalau mereka bergabung. Sebaliknya, kalau partai tersebut merasa yang kami tawarkan pasangan calon di satu daerah dirasa kurang, tentu partai tersebut tidak ingin bergabung. Jadi sekali lagi semuanya sangat bergantung pada partai-partai masing-masing dan sangat bergantung pada daerahnya, karakteristiknya, bergantung pada pasangan calon. Jadi banyak faktor yang menyebabkan satu partai politik untuk bergabung dalam koalisi mana, untuk bergabung dalam pasangan calon yang mana. Jadi sangat begitu juga di Jakarta, di Jawa Barat dan daerah lain. Kalau kebetulan di Jakarta ini memang menjadi menarik ya, karena Jakarta memang epicentrum lah ya. Pusat dari segala pusat, ya, sekalipun akan berpindah nanti ibu kota, tapi Jakarta tetap menarik ke depan. Dan semua tahu bahwa Jakarta ini menjadi tempat yang luar biasa untuk ke depan. Jadi saya kira tidak ada yang salah, koalisi manapun kalau ingin bergabung bersama-sama dengan Kim. Dan kami juga lakukan di banyak daerah. Di beberapa daerah kami sendiri juga banyak ikut PDIP. Bahkan ya karena pasangan calon di PDIP itu sangat kuat, kami yakin menang, ya udah kami juga tidak memaksakan kader kami tampil, kami ikut mendukung kader pasangan calon yang diusung PDIP, sekalipun di situ PDIP dengan wakil PDIP. Jadi kalkulasi partai politik tuh banyak faktor yang dihitung ya. Tergantung situasi lokal ya. Ya, tapi salah satunya yang menjadi perhatian kita kan adalah kemenangan itu sendiri. Lebih baik menjadi bagian daripada kemenangan.
Oke, Bung Eriko Sotarduga, kalau memang Kim Plus kemudian terbentuk semuanya dan PDIP kemudian sendirian, terus PDIP terus mau ngapain di Jakarta? Tapi jawabannya setelah jeda. Mau ngapain? Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai